Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Yan Putra Hujatullah dengan NIM 328. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Piranti Cerdas. Saya memilih smart home. Nah, saya memilih smart home yaitu lampu otomatis menggunakan sensor LDR. Jadi di dalam sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dan alat-alatnya, lalu codingan dan juga uh, demo aplikasinya. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut. Baik, jadi di sini uh, ada dua ISP. Untuk ISP yang pertama, ISP32. Untuk ISP32 yang pertama disambungkan dengan sensor LDR atau sensor cahaya, dan juga ada resistor di sini. Lalu untuk sambungannya 3V3 ke ujung sensor satunya, lalu untuk GND ke resistor, dan untuk pin di sini adalah VP. VP kalau di codingan itu A0, itu ke tengah-tengah antara sensor cahaya, sensor LDR, dan resistor atau kabel yang biru ini. Itu adalah pinnya. Lalu 3V3 yang putih, kabel putih, itu ke ujung LDR, lalu yang GND yang kabel merah di resistor. Oke, itu untuk yang perangkat yang pertama. Oke, lalu untuk perangkat yang kedua atau ISP yang kedua sama menggunakan ISP32. Di sini untuk ISP32 disambungkan dengan lampu bolam, lampu, yaitu ini bolam lampunya, dan juga ada relay sebagai aktuator antara ISP32 dan bolam ini. Bisa dilihat di sini untuk di relaynya saya menggunakan COM dan normal close untuk relaynya. Nah, lalu di sini untuk di relay ada VCC, GND, dan IN. Nah, untuk VCC atau kabel yang oranye ini akan, untuk yang VCC itu kabel hijau, bisa lihat di sini. VCC kabel hijau itu akan tersambung ke 3V3 yang ada di ISP, yaitu di sini 3V3. Lalu untuk GND atau kabel yang coklat abu-abu, itu akan tersambung ke GND-nya ISP. Lalu untuk pin atau in-nya relay saya menggunakan G5 atau D5 digital 5 sebagai pin relaynya, yaitu kabel warna oranye akan masuk ke in yang ada di relay ini. Lalu di sini adalah sambungan untuk lampunya, untuk ke bolam lampunya. Jadi untuk perangkat kedua seperti ini gambarannya. Jadi dia perangkat yang kedua ini berperan sebagai subscriber untuk menerima data sensor dari perangkat yang ke-1 yang menjadi publishernya. Jadi ketika datanya di bawah 500 maka lampunya akan menyala. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk rangkaian perangkat kedua yang sebagai subscriber dari perangkat 1. Baik. Oke,
Itu tadi adalah penjelasan mengenai rangkaian perangkatnya. Jadi ada dua ESP32 yang memiliki peran yang berbeda. Satunya menjadi publisher dan satunya menjadi subscriber. Oke, jadi di sini jadi saya membuat dua codingan. Jadi yang di samping kiri ini adalah subscriber-nya, bukan sebagai subscriber, yang di kanan adalah sebagai publisher-nya. Oke, untuk yang publisher yaitu perangkat yang pertama tadi yang terdapat sensor LDR-nya atau sensor cahaya yang sebelah kanan. Nah, di sini ada Wi-Fi.h dan PubSub client karena untuk komunikasi antara dua perangkat itu saya menggunakan MQTT menggunakan server broker hivemq.com dengan portnya 1883. Ini port 1883, jadi dengan menggunakan 1883 tidak memerlukan yang namanya username dan password. Nah, oke. Lalu di sini adalah subscribe topic dan publish topic. Ini tujuannya kalau semisal perangkat yang pertama ini juga mau dijadikan sebagai subscriber juga selain publisher. Jadi di sini adalah topiknya yang akan dikirim, yaitu yan esp32.test. Lalu di sini adalah LDR pin-nya tadi, sesuaikan dengan perangkat yang pertama tadi. Karena menggunakan VP pin-nya, maka untuk nilai value-nya adalah A0. Lalu LDR value diinisialisasi 0 terlebih dahulu. Lalu ada Wi-Fi client dan pub sub client untuk MQTT-nya. Lalu di setup ini ada serial begini di mana kita mulai dan ada delay dan setup Wi-Fi dan setup MQTT. Lalu ada di looping. Ini adalah connect ulang ketika sambungan terputus ke MQTT-nya, maka dia akan connect ulang dan juga looping. Artinya dia akan mengirimkan atau mempublish datanya secara terus-menerus. Nah, lalu di sini adalah analog rate-nya. Jadi kita membaca value dari sensor cahaya tadi dengan pin yang udah diinisialisasi tadi. Lalu kita dimasukkan ke dalam satu variabel dengan tipe data string. Lalu dipublish. Jadi ini mempublish ke brokernya. Jadi datanya dikirimkan ke broker dengan topik yang udah diinisialisasi tadi. Nah, ini adalah pesan untuk datanya. Jadi lalu ada delay 3 detik, jadi pengiriman datanya 3 detik sekali. Lalu ada setup Wi-Fi, yaitu untuk menghubungkan Wi-Fi seperti biasa. Lalu setup MQTT untuk menghubungkan ke server MQTT-nya. Di sini ada client.server, yaitu menghubungkan ke server dan portnya. Dan ini adalah kondisi ketika klien masih belum terkoneksi, maka dia akan terus menerus untuk mengkoneksikannya. Dan apabila berhasil akan tertulis MQTT connected, dan jika gagal akan muncul pesan MQTT connection failed. Lalu di sini adalah connect MQTT. Dari connect MQTT ini adalah jika sambungan ke MQTT-nya terputus, maka perangkat akan menghubungkan ulang ke server MQTT-nya. Jadi seperti ini. Jika berhasil terhubung sama MQTT connected, dan jika gagal MQTT connection fail. Oke, jadi itu saja untuk yang publisher atau perangkat yang ke-1 dengan sensor LDR tadi. Sekarang ke perangkat kedua dengan ESP32 dan bolam lampu. Di sini ada Wi-Fi.h
dan ada Firebase ESP client. Nah, untuk Firebase ini adalah database uh, yang saya pakai untuk menyimpan data value cahayanya, sensor cahayanya. Jadi sensor cahaya itu akan disimpan ke Firebase ini. Lalu ada add-ons untuk helper saja, untuk help function. Lalu ada PubSub client sebagai MQTT untuk protokol MQTT-nya. Lalu di sini ada Firebase configuration, ada database URL-nya, database ini, Firebase ini. Ini bisa diambil dengan cara kita membuka situs Firebase, login dengan akun, bisa dengan Google, lalu kita daftarkan dulu perangkatnya, dan setelah selesai di build sini nanti kita pilih aja real-time database. Setelah selesai akan muncul seperti tampilan ini. Seperti tampilan ini adalah URL untuk Firebase-nya. Oke, jadi di situ untuk dapat URL-nya, lalu API key-nya seperti ini. Untuk dapatnya bisa di sini, project overview, lalu klik ini, lalu ke project setting. Nah, di sini ada web API key, kita bisa pakai yang ini untuk API key-nya. Nah, setelah selesai ada project ID sama, bisa diambil di sini. Ini adalah project ID-nya, tinggal dikopikan aja ke sini. Oke, di sini adalah LED pin-nya menggunakan D5 tadi. G5 atau D5, maka LED pin-nya di sini adalah 5. Lalu adalah WiFi, setup WiFi seperti biasa. Lalu LDL pin ini hanya kasus ketika perangkat ini semisal juga dipasang sensor LDR saja. Sebenarnya ini tidak dipakai sama sekali. Lalu adalah Firebase data, autentikasi, dan konfigurasi. Seperti ini untuk untuk settingannya. Nah, lalu ini adalah inisialisasi data, LDR value, lalu sign up untuk mengecek apakah dia berhasil login atau tidak. Lalu ada count. Nah, oke. Di sini adalah settingan untuk MQTT-nya sama seperti tadi menggunakan broker havemq.com. Lalu portnya 1883, karena 1883 maka tidak menggunakan username dan password. Lalu client ID-nya sebagai ESP32 subscriber. Lalu topiknya disamakan dengan yang tadi, publisher tadi, yaitu seperti ini, ESP32 test. Lalu adalah WiFi client dan PubSub client. Nah, untuk di ESP32 ini, untuk di setup, sama seperti biasa, koneksi ke WiFi, lalu definisikan untuk pin modenya untuk lampu tadi. Lalu ini adalah penghubungan ke server MQTT-nya, mengkoneksikan ke MQTT. Jadi client.setServer ke servernya dan portnya, lalu callback. Callback ini untuk menerima data hasil publishan perangkat satu tadi. Jadi fungsinya untuk menerima data. Lalu adalah client connect, ini untuk mengecek apakah ini sudah terkoneksi atau tidak. Lalu adalah config API key dan config database URL, ini untuk Firebase-nya, konfigurasi Firebase, yaitu konfigurasi API key dan database URL-nya. Lalu di sini adalah sign up, config out ini. Tidak, untuk parameter yang pertama adalah konfigurasi yang tadi, API key dan database URL. Lalu untuk autentikasi, seperti biasa autentikasi. Lalu di sini adalah username dan password. Nah, karena ini dikosongkan atau saya men-setting login sign up sebagai anonymous. Jadi di sini adalah jika berhasil maka sign up oke. Kenapa anonymous? Karena di sini saya sudah men-setting bahwa ini adalah anonymous, seperti ini, anonymous. Nah, oke. Jika berhasil login atau sign up, maka dia adalah sign up oke.
Tadi adalah token untuk mengecek saja tokennya. Lalu adalah Firebase begin. Lalu atau fungsinya memulai database-nya. Ini adalah connect WiFi jika suatu kondisi Firebase-nya tidak terkoneksi WiFi, maka dia akan mengkoneksikan ulang. Lalu di sini adalah di loop, client loop. Artinya perangkat 2 ini akan menerima data dari publisher secara terus-menerus atau secara berkala. Jadi perangkat 2 ini akan terus menerima value dari perangkat 1 atau hasil subscribe-annya. Di sini ada delay 1 detik, artinya pembacaan atau penerimaan datanya jedanya cuma 1 detik. Nah, di sini adalah callback. Untuk callback seperti yang tadi adalah menerima datanya, hasil publish-nya. Di sini adalah topik datanya, topik yang tadi itu, yang ESP32 test, yang ini. Lalu di sini adalah message. Message ini hanya message saja, atau dikatakan value-nya. Nah, lalu di sini adalah tampilan message-nya. Lalu message tadi atau message ini adalah nilai value sensor cahaya tadi dimasukkan ke dalam variabel dengan tipe data in namanya LDR value temp. Lalu di sini adalah percabangan jika Firebase-nya selesai atau ready, maka dia akan melakukan penyimpanan data, yaitu ini, Firebase LTDB setin, FPBDO adalah objek tadi, Firebase data object, atau kepanjangannya FBDO. Lalu ini adalah semacam path penyimpanannya. Karena di Firebase itu seperti ini untuk penyimpanannya, jadi ditentukan path-nya. Jadi untuk gambarnya seperti ini jika mengecek real-time database. Nah, seperti ini. Jadi sensor, lalu LDR. Jadi seperti itu penyimpanan. Jadi nanti formatnya akan seperti ini otomatis. Hanya penulisannya sensor step LDR gitu. Lalu kita simpan value time-nya tadi, LDR, atau kita simpan. Nah, apabila ini berhasil atau sukses, maka tampilkan LDR value-nya dan tampilkan pesan successfully set to path-nya. Apabila tidak, tampilkan pesan gangguannya. Lalu di sini adalah percabangan untuk lampu tadi. Jika value yang udah diterima, value dari sensor cahaya dikurang 500, maka lampunya akan menyala. Apabila lebih dari 500, maka lampunya akan mati. Jadi dia mendeteksi apakah itu siang atau malam. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi value yang udah diterima tadi akan dicek apakah dia itu kondisi siang atau malam. Jika siang maka lampunya mati, kalau malam maka lampunya nyala. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk dari sisi Arduino-nya atau penyimpanan datanya. Dan juga penyimpanan datanya jadi akan disimpan ke Firebase, real-time database tepatnya, seperti ini. Dan gambaran disimpan di database-nya jadi seperti ini. Ini akan terus-menerus terupdate. Jadi setiap 1 detik atau 3 detik sekali ini akan terupdate. Oke, selanjutnya untuk visualisasi data dan penampilan data atau meng-fetch datanya, saya menggunakan Flutter. Kenapa saya menggunakan Flutter? Flutter adalah suatu framework yang multi-platform. Jadi bisa digunakan untuk Android, bisa digunakan untuk website dan juga iOS. Dan jadi karena dimintanya adalah website, maka Flutter ini bisa digunakan untuk website juga. Makanya saya menggunakan Flutter sebagai visualisasi data sensor tadi, yaitu menggunakan webnya dengan Flutter. Oke, di sini hanya yang utama hanya di main saja.
Yang lain ini seperti app Colos, ini hanya untuk tampilan saja. Episodes ini untuk mengekspor. Lalu Firebase ini untuk settingan Firebase-nya saja. Yang penting adalah di main-nya ini. Di main-nya untuk saya membuat sebuah kelas. Di sini adalah kelas LDR data untuk timestamp dan LDR value-nya untuk menyimpan sebagai objeknya. Lalu di homepage, menggunakan homepage. Di sini di homepage, ini adalah Firebase untuk autentikasi. Lalu ini adalah database reference yang tadi, sama seperti yang kita tulis di Arduino untuk pendefinisian atau letak path datanya, yaitu sensor start LDR. Jadi seperti itu. Lalu di sini adalah list untuk list value LDR-nya. Lalu list trace data ini untuk value graph-nya tadi, untuk value grafik. Jadi untuk value grafik. Lalu adalah double global current value untuk nilai sensornya. Lalu ini untuk cuma warnaan saja. Ini count adalah detik karena pengambilan datanya atau penampilan data grafiknya dan juga tabelnya itu menggunakan satuannya adalah detik. Jadi tiap detik. Jadi di sini saya menggunakan untuk grafiknya menggunakan package FL chart ini. FL chart. Lalu untuk tabel menggunakan data table. Nah, itu untuk package untuk chartnya, dan itu akan dipakai nanti. Di sini adalah dispose dan init state. Init state ini yang penting di sini, dia akan mengambil data setiap 1 detik sekali, atau datanya itu akan terupdate 1 detik sekali, walaupun datanya itu sama. Datanya itu sama uh, dengan waktu yang sebelumnya. Lalu di sini untuk generate-nya, jadi adalah anggapannya adalah second ya, waktunya. Lalu di sini adalah count-nya, dan di sini ada untuk tabel. Ini adalah data untuk tabelnya. Lalu di sini adalah untuk fetch datanya, send in anonymous ini untuk method sign in-nya. Lalu di sini untuk tampilannya, ini adalah tampilan sebelah kiri grafiknya, dan ini tampilan bawahnya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin saya running saja. Saya jalankan dulu. Oke, ini sudah jalan di Microsoft Chrome-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini karena dia akan mengambil data yang udah ada sebelumnya. Ini belum saya jalankan untuk di Arduino-nya. Jadi seperti ini. Coba saya jalankan keduanya. Baik, untuk proses demo seperti berikut. Jadi saya sudah menyambungkan kedua perangkat tadi, yaitu perangkat 1 yang di sebelah kanan ini udah mulai mempublish, dan di perangkat 2 yang ada lampunya yang di sebelah kiri ini sudah berjalan di seperti ini. Nanti untuk gambaran di monitor di Arduino-nya. Jadi perangkat publish yang sebelah kanan ini akan terus mengirimkan datanya melalui protokol MQTT, dan nanti perangkat 2 sebagai subscriber-nya akan menerima datanya. Di sini tertulis 1737, dan di sini sudah diterima. Dan di sini ada muncul pesan bahwa successfully save, atau sudah berhasil disimpan ke dalam Firebase-nya, ke dalam database. Ke dalam database-nya sudah berhasil disimpan. Nah, dan juga ada pesan bahwa lampunya sedang mati sekarang. Nah, ini
bisa kita lihat di sini Firebase ini 1737. Nah, di dalam database Firebase ini value LDR-nya akan terus terupdate. Jadi ini adalah 1744, lalu dia akan terus ke-update. Ini sudah 1747, kita lihat lagi di database-nya. Nah, ini tadi sudah terupdate. Coba saya ubah untuk intensitas cahayanya. Saya tutup. Nah, 273, 286 ini sudah berubah, dan di sini datanya sudah berhasil disimpan dan ada pesan bahwa lampunya menyala. Nah, jadi di sini, nah di database-nya juga sudah berubah, yang awalnya 1000 tadi menjadi ratusan atau 300 di sini. Nah, lalu untuk datanya ini, semisal saya coba restart lagi untuk visualisasi datanya. Oke, jadi visualisasi datanya ada dua, yaitu grafik dan tabel. Tabel yang ini di bawah sini untuk grafik seperti ini. Jadi kita bisa lihat dengan cara menghovernya nilainya. Nah, di sini ada 211 atau nilai value-nya. Nah, ini akan terus terupdate atau terus bertambah setiap 1 second. Ini coba saya ubah datanya, saya lepas. Nah, dia akan naik. Artinya value-nya sudah bertambah. Nah, tadinya 300, sekarang sudah naik menjadi 1715. Dan di tabel ini bisa kita scroll ke bawah. Ini udah masuk ke detik 42 atau 43 dengan value-nya 1720. Setelah terlihat di atas, ini adalah satuannya second ya. Dan ini adalah nilai value-nya. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, seperti kita lihat, ini value-nya akan terus bertambah. Akan terus muncul, akan terus ditampilkan selama 1 detik ini. Tiap 1 detik. Dan di tabel ini sudah sampai detik 73. Nah, lalu untuk pengetesan lampu, ini adalah visualisasi datanya dari sensor tadi menggunakan Flata. Karena Flata multi-platform, jadi bisa menggunakan web juga. Jadi dengan menggunakan Flata bisa membuat aplikasi di web. Nah, untuk tampilannya untuk pengecekan lampu. Nah, di sini value datanya masih sekitar 1700 ya, 1700-an, dan kondisi lampunya masih mati. Nah, lalu di perangkat ini atau perangkat 1, kalau ditutup, kita lihat value-nya sudah turun, dan di sini lampunya sudah menyala. Bisa kita lihat tadi di grafiknya itu sudah turun ya, sudah turun di angka di angka 200-an. Ini tadi saya lepas, jadi naik lagi value-nya. Ini kalau saya tutup lagi, nah dia akan turun lagi. Terlihat di grafiknya bahwa nilainya sudah turun. Nah, ini. Jadi itu untuk visualisasi data grafik. Lalu di sini adalah data tabelnya. Ini kita scroll ke bawah. Ini sudah sampai detik 100, 150. Ini karena tiap 1 detik maka banyak value-nya. Tadi udah dites 300-an, 500. Jadi seperti itu untuk demonya. Jadi ketika dia di bawah 500,
Ini karena 500 ya, jadi lampunya masih mati karena saya ngesetnya di atas 500 lampunya mati. Kalau di bawah 500 dia akan nyala. Jadi seperti itu untuk demonya. Oke, jadi untuk penjelasan codingannya lagi, untuk yang Flata ini menggunakan Lancar Data untuk grafiknya tadi. Untuk yang grafik atas tadi menggunakan Lancar Data yang diambil dari data real-time database tadi. Lalu untuk tabel itu menggunakan data table, widget data table, menampilkan tabelnya. Data table, data kolomnya ini untuk nah, lalu untuk datanya diambil dari fetch data dari real-time database. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.